Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadirin jamaah Jumat Masjid At-Tahirin rahimakumullah. Marilah kita bersihkan akidah kita dengan syahadat. Kita bersihkan dosa-dosa kita dengan tobat. Kita bersihkan harta dengan zakat. Kita bersihkan pergaulan dengan maaf. Hindari maksiat. Insya Allah kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dan keselamatan hidup, baik dunia maupun akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Zainul Abidin Ibnu Husain pernah berkata, innallaha khabba'a salasan fi salasin, habba'a ridahu fi ta'ati fala tahkiru min ta'ati syai'an fala'alla ridahu fi wa habba'a sukhtahu fi ma'siyati fala tahkiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sukhtahu fi wa habba'a wilayatu fi halqihi fala tahkiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Allah menyembunyikan tiga hal dalam tiga hal. Allah menyembunyikan ridhonya dalam tiap taat kepadanya. Oleh karena itu, maka jangan remehkan, jangan abaikan perintah Allah itu. Jangan anggap remeh kebaikan-kebaikan itu meskipun kecil. Fala'alla ridahu fi, karena bisa jadi dalam kebaikan yang kecil itu ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hanya membenarkan infokus atau menghapus papan tulis ketika akan dimulai KBM, meskipun hanya membuang secarik sampah yang tergeletak di lantai, meskipun hanya mentraktir teman dengan sepotong pisang goreng, lakukan kebaikan-kebaikan itu meskipun kecil. Fala'alla ridahu fi, karena bisa jadi dalam kebaikan yang kecil itu ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali, seorang filosof, seorang sufi, seorang teolog, seorang ulama, ketika wafat, sahabatnya bermimpi bertemu dengan beliau. Dalam mimpi itu, Imam Ghazali mendapatkan sebuah tempat yang mulia, tempat yang terhormat si Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatnya menduga bahwa semua itu didapatkan karena ketawaduan, karena takwanya, karena ibadahnya Imam Ghazali. Tapi kemudian Imam Ghazali menjelaskan bahwa dia mendapatkan tempat yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala
Karena suatu ketika dia sedang menulis kitab, datang seekor lalat, hinggap di tinta yang akan digunakan untuk menulis buku itu. Imam Ghazali membiarkan lalat itu meminum sampai kenyang, kemudian terbang. Kebaikan itulah yang kemudian dia mendapatkan tempat yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang sederhana itu ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita punya kesempatan, punya kemampuan, maka lakukanlah setiap kebaikan meskipun kecil. Karena bisa jadi dalam kebaikan itu ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa habba'a sukhtahu fi ma'siyatihi. Dan Allah menyembunyikan kemarahannya, kemurkaannya pada tiap maksiat kepadanya. Oleh karena itu, jangan abaikan, jangan anggap remeh perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, meskipun kita anggap dosa kecil. Hindari perbuatan maksiat itu, meskipun dosa kecil, meskipun hanya dalam sebuah obrolan terucap sebuah kata yang kemudian menyinggung perasaan orang lain, atau bahkan membuat orang lain sakit, bersedih karena ucapan kita yang tidak sengaja. Kita tertawa melihat orang lain bersedih, tertawa dalam berbuat dosa. Man aznaba dzamban wa huwa yadhak wallahu yudhiluhun nara wa huwa yabki. Barang siapa yang berbuat dosa dalam keadaan tertawa, Allah akan memasukkannya dalam neraka dalam keadaan menangis. Jangan remehkan perbuatan dosa, perbuatan buruk itu meskipun kecil. Atau kita menganggap bahwa begitu banyak kita telah melakukan banyak kebaikan, sholat kita, hafalan kita, dan lain-lain kebaikan. Kita merasa dengan dosa kecil itu tidak akan ada apa-apanya dengan pahala yang kita lakukan. Ketika akan melakukan dosa kecil sekalipun, ingat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sejak kita balik sampai sekarang, berapa kali meninggalkan sholat, tidak berpuasa, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Ingat dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan lupakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ingat, tanda orang yang celaka adalah diantaranya nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Melupakan dosa-dosa yang kita lakukan, padahal dosa itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khabba'a wilayatu fi halqi. Dan Allah menyembunyikan kekasihnya, walinya, orang yang dimuliakannya dalam tiap makhluknya. Kita bertemu dengan banyak orang di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan lain-lain tempat. Fala tahkiru min ibadihi ahadan. Jangan anggap remeh, jangan menyepelekan orang lain, menganggap rendah orang lain. Fala allahu waliullah. Bisa jadi orang yang kita remehkan itu, yang kita rendahkan itu adalah waliullah. Bisa jadi orang yang kita omongkan itu, yang kita gunjingkan itu, yang kita hina itu adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahaya, orang yang punya hati tentu akan malu bila dia telah meremehkan, merendahkan, menghina orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh siapapun, meskipun berpenampilan biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja, orangnya biasa-biasa saja. Fala allahu waliullah.
Bisa saja orang yang kita anggap biasa itu adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kemudian para ulama terdahulu sering berdoa dengan Allahumma ja'alni saburo wa ja'alni syakuro wa ja'alni fi aini sogiro wa fi a'yunin nasi kabiro. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang sabar, orang-orang yang syukur, orang-orang yang rendah menurut pandangan diri sendiri, orang-orang yang ketika melihat orang lain, orang yang besar. Meskipun kita merasa banyak kebaikan-kebaikan, banyak kelebihan dengan materi, dengan kecerdasan dan lain-lain yang kita punya, tapi pandanglah kita sebagai orang yang buruk. Ali bin Abi Thalib pernah menegaskan, kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah kamu orang yang buruk menurut pandangan diri sendiri dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita merasa dengan ibadah kita, kecerdasan kita, kemampuan kita, materi kita, tapi kita pandang orang yang kita memandang sendiri orang yang lemah, orang yang dhaif, orang yang penuh dengan kekurangan. Sebaliknya, memandang orang lain, orang yang lebih mulia daripada kita. Sikap ini tentu akan menumbuhkan sikap tawadu, rendah hati, tidak sombong. Kun indan nas rajulam minan nas. Jadilah kamu orang yang biasa-biasa saja. Ketika orang melihat kita, berpenampilanlah, bersikaplah, sehingga orang lain menilai kita orang yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, kun indallah khairun nas. Jadilah kamu orang yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, lakukanlah setiap kebaikan meskipun kecil, karena bisa jadi dalam kebaikan itu ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkanlah setiap keburukan meskipun kecil, karena bisa jadi dalam keburukan itu ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muliakanlah orang lain, hilangkan kebiasaan bergunjing, memfitnah, menghina, melecehkan, karena bisa jadi orang yang kita hina itu orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbikfir warhamhu wa antum khairur rahimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaik wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa qala azza wa zal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in
وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.